Jadi walaupun saya dilahirkan di reformasi, tapi bukan anak zina saya. Bahkan dari sisi budaya kan beda budaya pondok dengan budaya pemerintahan ini. Siapa yang dua? Dalam sistem seperti ini hanya dua teorinya. Selamat berjumpa kembali dengan kami di Kabar Madura Audiovisual. Hari ini saya kebetulan berkesempatan bertemu dengan Bupati Sumeneb, Kiai Haji Abuya Busro Karim ya, yang sebentar lagi akan menyelesaikan masa tugasnya. Mungkin hitungan hari ya. Tinggal 3 hari. Tinggal 3 hari. Rabu ini saya sudah berakhir. Rabu sudah berakhir. Iya. Jadi Kamis sudah bukan saya lagi Bupati Sumeneb. Sudah jadi rakyat lagi. Sejak dulu saya rakyat. Ya. Cuman kebetulan jadi bupati, tapi tetap rakyat. Jadi begini, Pak Bupati ini mungkin lebih gampangnya biar enak dipanggil Buya ya. Jadi Buya ini menjadi tokoh yang lahir di masa reformasi di Sumeneb, dan kebetulan ya beliau dipercaya di jabatan penting. Kebetulan waktu itu adalah ketua DPRD, kemudian setelah ketua DPRD 2 periode menjadi Bupati Sumeneb. Pak Bupati yang Buya, kenapa dulu waktu itu kan 98 memilih terjun di politik maksudnya? Iya. Jadi walaupun saya dilahirkan di reformasi, tapi bukan anak zina saya. Oh siap. Iya. Artinya tidak ucuk-ucuk saya jadi ketua PKB misalnya. Tidak, Pak. Jadi sebelum itu siapa yang tidak kenal saya dulu ya? Maaf. Artinya dengan ceramah, dengan jadi banyak ketua-ketua di beberapa lembaga di Sumeneb. Ya orang semuanya kenal ke kami dari sisi ceramahnya. Di NU sudah jadi wakil ketua NU cabang misalnya ya. Sebelumnya ketua lembaga dakwah di NU cabang. Sebelumnya juga di Pagar Nusa. Ikut terlibat di Ansor. Coba. Ya akhirnya kemana-mana Busro itu selalu ada. Dan akhirnya kalau memang ada reformasi, tidak kebetulan begitu saja. Sehingga itu yang saya maksudkan bukan anak zina. Tahu-tahu langsung datang jadi ketua. Enggak. Proses dari bawah itu sudah luar biasa. Dulu kalau saya turun ke pulau-pulau itu bisa 1 minggu, 10 hari nggak pulang. Berdakwah itu di pulau-pulau. Dulu bedanya tidak di partai politik. Mungkin karena saya dilihat seperti itu kegiatan sebelum ada reformasi, saya dipilih oleh tim 9 di NU dan tim 5, kan yang membuat PKB itu NU. Saya diberi kesempatan untuk jadi ketua PKB. Iya. Terus ketika pertama kali menjadi anggota DPR waktu itu dilantik, ini kan berbeda suasananya kalau sebelumnya ada aktivitas sosial lebih ke berdakwah, kemudian harus masuk ke gedung, dan itu gimana Pak? Ya semangat perjuangan dulu yang dengan masyarakat kita bawa ke DPRD. Sehingga misalnya satu contoh, ketika pertama kali saya sambutan sebagai ketua DPRD di Pendopo Sumeneb ini, pertama kali tuh, masih saya ingat bupatinya Pak Soekarno Marsaid. Saya sudah bilang, mulai tahun ini APBD yang akan datang ini harus menoleh ke kepulauan misalnya.
Karena saya sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berkali-kali tahu situasi jalan bagaimana di pulau, dari Arjasa sampai sampai ke Kangayan dan semacamnya itu nggak bisa dijalani mobil kecuali truk dan semacamnya. Kalau saya ceramah harus naik sepeda motor lewat gunung, maka itu yang saya bawa semangatnya. Akhirnya 5 tahun saya jadi ketua DPR sudah beraspal semua itu. Walaupun akhirnya rusak lagi kan gitu ya, itu persoalan yang lain. Tapi ada goodwill untuk menoleh sejak awal. Tanpa karena ini persoalan politik misalnya, enggak. Benar-benar saya melihat real ini kebutuhan di pulau-pulau yang ada. Ketika apa cerita menariknya, terutama yang pertama jadi ketua DPR, masih tidak berpengalaman di partai politik sebelumnya, ini kan berbeda. Kalau secara kegiatan-kegiatan sosial memang pengalaman. Tapi walaupun tidak aktif di partai politik, bukan berarti saya tidak tahu politik. Itu yang lihat saja pidato saya sebelum saya jadi ketua DPRD. Pastilah orang ngerti politik pasti yang bicara. Misalnya saya berbicara tentang bagaimana era jahiliyah pada waktu itu ya, diaplikasikan ketika masuk dalam dunia sekarang di Indonesia. Wah, saya kira orang melihat ini memang ngerti politik, tapi saya tidak bermain di politik praktis memang. Tetapi kalau high politik, saya sudah sebelum di partai sudah bermain. High politiknya? Di high politiknya bermain terus, komunikasi harus begini kepada pengambil kebijakan di Kabupaten Sumeneb harus begini. Bahkan waktu masih Orde Baru, saya seandainya mau sudah jadi anggota DPRD dari partai yang ada pada saat itu. Saya tidak ingin menyebutkan karena ke rumah sudah rombongan saya mau dijadikan DPRD. Saya hanya diminta sekali kampanye akbar. Setelah itu sudah nggak usah ikut apa-apa. Ada jatah untuk panjenengan misalnya. Tapi saya nggak mau. Pak Kiai, ini kan menjembatani kepentingan masyarakat, secara menjembatani kader-kader partai waktu itu yang ada di legislatif itu kan banyak wajah baru. Ada yang posisinya awalnya ustadz. Yang dulu ya. Gimana itu memberikan pencerahan? Ini adalah harus proses politik begini, gimana? Iya, memang ada sebagian. Ya. Seperti ada keterkejutan budaya lah. Ya, bagi yang awalnya hanya ngajar di pondok tahu-tahu jadi anggota DPRD dan tidak siap nampaknya dari sisi intelektual ya. Bahkan dari sisi budaya kan beda budaya pondok dengan budaya pemerintahan ini. Ada memang yang belum siap. Maka yang harus dilakukan sebagai ketua DPRD dulu atau sebagai ketua partai ya harus ada peningkatan SDM itu, latihan kita beri keleluasan untuk ikut diklat dan semacamnya. Dan kalau dari sisi mental, tidak hanya dari sisi skill, itu kita sering ngumpulin kiai-kiai, diingetin, kamu sekarang anggota DPRD harus begini, mentalnya harus kuat, akhlaknya harus bagus, jangan jadi DPR malah akhlaknya jelek. Dimanapun berada umat Islam yang seharusnya mau jadi petani, mau jadi pebisnis, mau jadi politisi, tetap jadi orang baik. Misalnya itu harus itu hal-hal yang mendasar ya, yang fundamental yang harus dipunyai oleh siapapun. Apa kalau sudah jadi wartawan berubah jadi orang jelek kan tidak, sama saja dengan politisi. Pak Kiai, kan banyak kader-kader yang dilahirkan sebenarnya dari partai PKB, dan saya lihat kalau misalnya dari 99 ya, hasil pemilu 99 tinggal tersisa 2 yang ada di DPR sekarang yang seangkatan. Siapa yang 2? Ya, kayaknya ketua sekarang sama Pak Sami ya. Oh iya, yang mulai tahun 99 ya. Seangkatan. Nah, sekarang ini maksudnya bagaimana Pak Kiai mengelola proses transfer pengkaderan di internal PKB dan kemudian di lingkup Sumeneb? Akhirnya banyak yang lahir tokoh-tokoh muda yang kemudian mampu juga berperan secara politik hari ini. Iya. Jadi ini sistem pemilihan ketika berubah dari partai nyoblos partai sehingga orang-orang itu diletakkan nomor 1, nomor 2 urutnya itu juga partai,
Dan ketika berubah menjadi ini bukan lagi partai atau nomor urut, yang ada adalah yang paling banyak suaranya, ini pasti pendekatannya harus berbeda. Kalau dulu saya masih awal-awal ketua PKB itu, pastilah akan melihat orang yang punya kualitas dan punya massa, itu pasti harus, itu tidak boleh tidak. Jadi yang kira-kira dia mampu bicara di DPRD, punya kualitas dan dia punya massa, itu pertimbangan paling utama. Tapi kalau sudah seperti sekarang dengan perubahan suara terbanyak, ini harus ada tambahan ini. Tidak cukup orang yang berkualitas, punya massa, tapi harus punya duit. Kalau sekarang harus sudah. Dan saya sering bilang, dalam sistem seperti ini hanya dua teorinya. Kalau ingin jadi anggota DPRD atau pejabat apa, ya harus punya jaringan dan harus punya uang. Kalau tidak punya dana dan tidak punya jaringan, jangan nyalon. Punya jaringan tapi tidak punya uang, jangan nyalon. Punya uang, tidak punya jaringan, dimakan uangnya dengan rakyat, nggak akan dipilih itu. Nah, jadi arahnya sekarang itu siapapun harus ke sana. Pengkaderan itu harus ke sana. Kalau partai ingin besar, ke sana arahnya. Ya, secara intelektual harus terus dilatih, tetapi disiapkan dana. Karena rakyat dengan sistem suara terbanyak ini sudah berbeda.